Android 4.4 KitKat kian perkasa. Menurut data terbaru, sistem operasi dengan logo biskuit KitKat itu telah menguasai pangsa pasar global 30,2%. Platform komunikasi lain optimistis prospek bisnisnya akan tumbuh positif pada tahun depan, seiring dengan peningkatan jumlah pengguna terdaftar di Indonesia. Teknologi berdampak langsung terhadap bisnis perusahaan. Para Chief Information Officer kini berperan penting dalam kelangsungan transformasi bisnis perusahaan. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya David Silahoy dan kami harap Anda dalam keadaan yang baik. Teknau akan menghadirkan berbagai kemajuan teknologi terkini dari seluruh dunia hingga cara pandang berbisnis di masa depan. Dan pada episode kali ini, Teknau pun akan menghadirkan dialog dan analisa seputar strategi kompetisi aplikasi pesan singkat di pasar global dan Indonesia. Dari pusat kota Jakarta, inilah Teknau. Dan selain informasi tadi, Teknau pun menyajikan kabar terhangat seputar aksi korporasi dari industri teknologi di dalam negeri. Di antaranya adalah dua emiten telekomunikasi berbasis CDMA, PT Smartfren dan juga PT Bakri Telekom, mematangkan rencana penggabungan usaha. Keduanya menargetkan proses merger akan rampung sebelum akhir tahun 2014 ini. Kabar mengejutkan datang dari Yahoo. Ya, perusahaan internet raksasa asal Sunnyvale, California ini dikabarkan akan merumahkan sebagian karyawannya di Indonesia. Hal ini terungkap melalui keterangan seorang sumber di halaman situs TechCrunch 3 November lalu. Melalui situs TechCrunch, sumber anonim tersebut mengatakan Yahoo tengah berencana memangkas sebagian karyawan divisi penjualannya di wilayah Asia, termasuk Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Di Indonesia sendiri disebut tidak kurang dari 50 karyawan akan dirumahkan. Angka ini lebih tinggi daripada jumlah karyawan yang akan dipangkas di Vietnam dan Malaysia yang masing-masing 25 orang dan 15 orang. Hingga kini baik Yahoo Global maupun Yahoo Indonesia belum bersedia mengeluarkan keterangan resmi menanggapi rencana ini. Microsoft resmi menghentikan penghapalan Windows 7 dan Windows 8 per tanggal 31 Oktober. Dan langkah ini ditempuh Microsoft untuk meningkatkan daya serap konsumer terhadap Windows 8.1 dan Windows 10 yang akan dirilis pada tahun 2015 mendatang. Dikatakan konsumen sekarang ini hanya dapat menikmati Windows 7 dan Windows 8 pada komputer atau laptop yang sudah tersedia sebelumnya di toko retail. Diluncurkan pada tahun 2009, Windows 7 menjadi sistem operasi paling banyak digunakan hingga saat ini, yakni 53% dari total pengguna Windows. Sedangkan penerusnya Windows 8 hanya mampu meraih pangsa pasar sebesar 6%. Windows 10 yang akan dirilis 2015 disebut-sebut sebagai penyempurnaan Windows yang dirancang agar terintegrasi pada PC, Xbox, perangkat Windows Phone, serta tablet. Produsen ponsel pintar asal Tiongkok, yaitu Xiaomi, kian menjadi sorotan. Setelah dikabarkan mencari pembiayaan baru untuk bisnis ponselnya, Xiaomi kini dilaporkan mulai fokus menggarap proyek Smart TV atau TV pintar. Melalui situs Weibo, Xiaomi mengatakan siap menggelontorkan dana segar sebesar 1 miliar dolar Amerika atau setara 12 triliun rupiah untuk mengembangkan ekosistem TV pintar jangka panjang. Proyek TV pintar Xiaomi meliputi pengembangan konten video online yang dinilai akan menjadi aset berharga di masa depan, serta penjualan perangkat Smart TV di pasar Tiongkok serta pasar global. Di Tiongkok, pasar TV pintar bertumbuh sangat pesat, di mana menembus angka penjualan hingga 30 juta unit per tahunnya. Selain Xiaomi, dua kompetitor lokal lain yang juga menggurita adalah Baidu dan Alibaba, di samping TV pintar milik Samsung dan Apple. Kini kita beralih ke Google. Android 4.4 alias Android KitKat semakin perkasa. Menurut data terbaru, OS Android dengan logo biskuit KitKat itu kini telah menguasai pangsa pasar global dengan 30,2%. Mengutip halaman developer.android.com, Android KitKat 4.4 kini menjadi sistem operasi terpopuler di ekosistem Android. Dan pencapaian ini melonjak cukup tinggi, yakni sebesar 5,7% dibandingkan pada bulan sebelumnya. Ya, secara peringkat KitKat telah melampaui pangsa pasar Jelly Bean 4.1 dan Jelly Bean 4.2 yang masing-masing menguasai 22,8% dan 20,8%. Namun secara akumulasi, Android Jelly Bean masih menjadi OS Android terpopuler secara global. Anda bisa lihat di kue ini. Ya, dan Google sendiri belum lama ini memperkenalkan versi penerus dari Android KitKat, yaitu Android versi 5.0 atau Lollipop.
Dan Lollipop telah resmi dirilis pada tablet Nexus 9 yang disusul Motorola Nexus 6 pada 18 November mendatang. Dan kita ke informasi lainnya, platform komunikasi Line optimistis prospek bisnisnya akan tumbuh positif pada tahun depan seiring peluncuran fitur terbaru Find Alumni. Lantas, bagaimana potensinya di pasar Indonesia? Simak dialog dan analisa kami bersama Galus Chandra Kirana, tim marketing leader Line Indonesia. Sesaat lagi, hanya di Tech Now. Pekan ini di Platino, melihat sisi premium industri food and beverage di Indonesia. Nilai tambah apa yang ditawarkan sehingga tren kuliner kelas atas ini terus meningkat? Kita melihat bahwa ada kebutuhan. Dia ingin tidak dilihat orang dan sebagainya, tapi juga dalam waktu yang sama ingin dapat kualitas makanan yang baik juga. Platino, Jumat pukul 7:30 malam di Bloomberg TV Indonesia. Kami meriset dengan pasti, memaknai angka dan data dengan jeli, dan kami laporkan berpegang pada akurasi. Sebab kami memahami, keputusan bisnis membutuhkan data yang akurat dan proyeksi yang tepat. Dari lantai bursa, kami laporkan langsung informasi yang mengarahkan prospek bisnis dan masa depan investasi Anda. Program akhir pekan ini, At the Wheel, Markus Surya Atmaja. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di Indonesia ditopang oleh sektor industri transportasi yang saat ini paling advance. Panen kelapa. Pembeli di dunia, di Amerika, di Eropa aja, mereka sudah tahu gula kelapa khusus dari Coca, itu sudah standar pasar internasional. Platino, Love for Food and Beverage. Kita melihat bahwa ada kebutuhan. Dia ingin tidak dilihat orang dan sebagainya, tapi juga dapat kualitas makanan yang baik juga. Artline, Kolektor. Sah-sah saja. Apapun yang kita beli, kalau itu memang ada value-nya, memang bisa sebagai suatu investasi. Startup Digital Agency. Ya kita juga pertama ngelihat memang kurang lebih trennya seperti apa sih. Jadi kita ngelihat memang ke depan kan banyak yang ngomong soal wearable teknologi, apa segala macam. Perkaya informasi akhir pekan ini di Bloomberg TV Indonesia. Kini kami sampaikan informasi korporasi dari dunia teknologi dalam negeri. Dua emiten telekomunikasi berbasis CDMA, PT Smartfren dan PT Bakri Telekom, mematangkan rencana penggabungan usaha. Keduanya menargetkan proses merger akan rampung sebelum akhir tahun ini. Smartfren akan berperan sebagai pengelola jaringan, sementara Bakri Telekom akan menyumbangkan frekuensi selebar 5 MHz pada spektrum 850 MHz kepada Smartfren. Operator seluler XL Axiata menjalin kerjasama dengan Jongla Instant Messenger, layanan pesan instan yang dibesut sebuah startup asal Finlandia. Melalui kerjasama ini, pelanggan XL dapat melakukan pembelian stiker Jongla melalui skema pemotongan pulsa, serta menikmati paket data Jongla berupa akses internet gratis 50 MB setiap harinya. Ya, masih berbicara seputar layanan pesan singkat, persaingan WhatsApp, BBM, dan juga Line semakin memanas. Salah satu strategi kompetisi dalam menarik minat pengguna adalah dengan menambah fitur-fitur terbaru. Hal tersebut dilakukan platform komunikasi asal Jepang, Line. Dan berikut laporan Putri Permatasari dari Bloomberg TV Indonesia. Ya David, pada saat ini saya berada di acara peluncuran fitur terbaru dari Line, menjadi kebutuhan komunikasi yang sangat tinggi. Platform komunikasi Line yang memiliki sekitar 170 juta pengguna di dunia baru saja meluncurkan fitur terbaru, yaitu Find Alumni, yang bisa menghubungkan teman-teman lama di aplikasi terbarunya ini. Dan aplikasi terbaru ini telah mendaftarkan sekitar 180.000 sekolah di Indonesia dalam database-nya. Pada saat ini Line telah memiliki jumlah pengguna di Indonesia mencapai 30 juta orang. Seiring jumlah pengguna yang terus tumbuh, Line Indonesia optimistis menatap tahun depan. Hingga 9 bulan pertama tahun ini, jumlah pengguna terdaftar di Indonesia telah mencapai lebih dari 30 juta orang. Untuk menarik lebih banyak pengguna, Line meluncurkan fitur-fitur baru. Salah satunya aplikasi Find Alumni.
Namun pengelola pesan instan ini enggan menyebutkan target tambahan pengguna dan pendapatan pasca peluncuran aplikasi Fun Alumni. Kita nggak punya target sih, terus terang gitu, cuman ya mudah-mudahan angkanya naiknya cukup. Maraknya layanan pesan singkat secara global tak pelak mendorong bertumbuhnya adaptasi di Indonesia yang memang gemar menggunakan aplikasi seperti ini. Oh, itu sih helpful bagi saya ya. Jadi ya buat ketemu sama teman-teman yang lain itu gampang. Kayak ketemu kakak kelas saya, kalau nggak ketemu sama adik kelas saya itu lebih gampang sih. Seru sih ya, karena kan kebanyakan teman-teman aku juga banyak yang udah ngilang sampai sekarang, baik yang apalagi yang SD, SMP udah pada banyak yang ngilang, tapi semoga aja bisa ketemu lah nanti kalau udah buka alumni di Line ini. Sementara itu pengguna aktif Line di seluruh dunia kini menembus angka 170 juta pengguna per bulan yang tersebar di 230 negara. Dan untuk mengulas lebih lanjut strategi dan ekspansi Line di pasar global dan Indonesia, telah hadir di studio Galuh Chandra Kirana, tim marketing leader Line Indonesia. Mbak Galuh, selamat datang di Tech Now. Terima kasih. Thank you. Ya, Mbak Galuh, apa saja ya, strategi Line untuk bisa menarik minat dari pengguna sosial media khususnya Line di Indonesia? Kalau yang kita lihat itu ya, orang Indonesia tuh uniknya adalah mereka tuh suka dengan segala sesuatu yang baru. That's why kalau misalnya Mas lihat juga di Line setiap beberapa waktu sekali kita selalu mengeluarkan sesuatu yang baru lagi, kayak gitu loh. Oke, yang terbaru ini adalah yang kemarin diluncurkan adalah Fun Alumni ini ya. Betul. Oke, apa sebenarnya ini latar belakang diluncurkan Fun Alumni? Jadi gini, Line itu kan sebenarnya kan kita pengen tuh sebagai sebuah platform yang across dan lebih besar daripada cuman chatting platform doang gitu. Kita selalu pengen nawarin sesuatu yang baru gitu. Nah, yang baru itu biasanya kita sadar yang namanya komunikasi itu nggak cuman dengan orang yang dekat gitu loh. Saat ini begitu. Betul. Karena kan yang cenderung terjadi sekarang adalah kita tuh ngobrolnya sama orang yang teman kerja, keluarga di rumah, that's it. Tapi kita pengen ngajak semua orang untuk juga ngobrol sama orang yang dulu pernah deket, tapi sekarang udah nggak pernah ketemu lagi. Dulu kayak pernah gitu. deket, artinya Ya, yang dulu di waktu nongkrong masa bareng, misalnya dulu bolos bareng waktu sekolah, pacar yang dulu pernah CLBK tapi nggak kejadian, Cinta lama gitu. belum Cinta kelar lama ini ya. belum kelar itu misalnya. Nah, kita Bahaya pengen kalau ngajak ketemu mereka, lagi. coba deh hubungin lagi teman-teman yang lama yang dulu pernah jadi bagian dari hidup pengguna lain yang sekarang udah nggak ada. Oh gitu, oke. Lalu Untuk WhatsApp dan BBM ini kan masih jadi platform yang favorit juga di Indonesia. Sejauh apa optimisme dari Line untuk bisa berkompetisi di sini? Sebagai tadi yang aku bilang, sebagai yang namanya live platform, kita tuh lebih daripada sekedar chatting application gitu. That's why yang kita tawarkan nggak cuma kita bisa chatting doang, tapi kita punya experience lain, kayak misalnya bisa main game, ajak game bareng-bareng, kayak misalnya kita sekarang punya yang namanya Let's Get Rich itu, yang memungkinkan saya main di sini sama Mas main di kantor ini, misalnya setelah pulang nanti kita bisa main bareng, real time. Tapi respon atau animo dari masyarakat Banyak atau pengguna banget. lain sendiri, kan total di Indonesia berapa? Sampai 30 juta ada sekarang? Betul, 30 berapa juta yang lebih. main game itu? Sebenarnya kalau untuk datanya sendiri saya nggak bisa kasih tahu, karena itu rahasia. Begitu ya? Cuman Oke. banyak banget tuh pengguna itu yang namanya Let's Get Rich itu udah heboh banget, banyak yang main. Oke, baik. Lalu di di pasar Indonesia sendiri ini apa yang disasar? Yang mana pasar yang disasar oleh Line itu sendiri? Karena semua masing-masing ada pasarnya kan? Kalau sasaran pasar maksudnya usia? Iya. Kalau usia sebenarnya semua pengguna smartphone sih. Kita Semuanya? sebenarnya menyasar semua pengguna smartphone. Sudah mengakomodasi semuanya begitu? Betul, kita pengennya semua pengguna smartphone itu bisa menikmati fitur-fitur yang ditawarkan oleh Line. Ya, tentunya ada chatting platformnya, kita punya games, kita punya Fun Alumni untuk berhubungan dengan teman-teman SMA yang udah jarang ada. Kita punya yang namanya Line Kamera, Line Selfie, banyak banget. Kita punya stiker tentunya yang bisa mengungkapkan lebih dari kata-kata. Oke, baik. Gitu. Lalu kalau bicara soal adopsi, di dunia, di negara mana yang adopsinya memang sangat baik begitu? Pertama tentu Jepang, kemudian ada Taiwan, ada Thailand, Indonesia, termasuk 5 besar. Indonesia 5 besar. Betul. Dengan nilai angka 30 juta pengguna tadi ya? 30 juta lebih itu. Baik, ada data dulu sedikit buat pemirsa kita yang sedang menyaksikan. Nah, lantas seperti apa perjalanan Line Messenger sejak diluncurkan tahun 2011 lalu hingga saat ini? Dan bagaimana posisinya di peta persaingan pesan
instan global. Berikut ini adalah paparannya. Kita lihat. Ya, yang pertama ini adalah milestone jumlah pengguna Line dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlahnya sekitar 10 juta pengguna, kemudian pada tahun 2012 di November naik jadi 80 juta pengguna, lalu kemudian November 2013 jadi 300 juta pengguna di seluruh dunia, sementara tahun 2014 hingga Oktober kemarin jumlahnya terus tumbuh mencapai 560. Ini angka yang sangat fantastis ya. Nah, bicara soal popularitas secara global di luar pasar Tiongkok, Line berada di posisi 5 besar sebagai layanan pesan instan terpopuler, diinstal di 10% perangkat mobile dunia, dan popularitas Line berada di bawah WhatsApp, Facebook, Messenger, Skype, dan juga Viber. Di sini ada posisi Line. Ya, ini sumbernya berasal dari Global Web Index 2014. Namun posisi Line lebih baik jika dibandingkan Snapchat, KakaoTalk, ya, kemudian ada WeChat juga dari Cina. Di pasar global, aplikasi Line Messenger paling banyak diinstal perangkat mobile di Taiwan, yaitu lebih dari setengah total perangkat mobile. Sementara di Indonesia, aplikasi Line diperkirakan terinstal lebih dari 20% perangkat mobile atau sekitar 30 juta pengguna. Anda bisa lihat di sini chartnya. Baik, kita langsung saja bincang-bincang lagi dengan Mbak Galuh seputar Line ini. Tapi sebelum kita lebih jauh ke strateginya Line, apa temuan Line terhadap perilaku pengguna sosial media di Indonesia? Apa yang unik di sini? Kalau kita lihat ya di Indonesia itu, tapi saya rasa ini nggak cuma berlaku untuk aplikasi mobile sih ya, tapi ini sebenarnya memang perilaku orang Indonesia secara umum. Kita tuh dinamis banget. Dinamis dalam artian orang Indonesia tuh selalu suka dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum ada sebelumnya. Walaupun sebenarnya belum ada sebenarnya kan, sesuatu yang apa ya, relatif ya, sesuatu yang sama diubah dikit jadi sesuatu yang baru, itu tetap juga orang suka. Jadi intinya jadi orang inovasi yang baru lah. Betul, gitu ya, inovasi-inovasi baru tuh orang Indonesia suka. Oh, ini belum ada, terus mereka suka. Oh, mereka suka seperti itu. Jadi apakah itu akhirnya akan meninggalkan yang lama atau memang akan masih memakai yang sama begitu? Itu to big question mark sebenarnya. Tapi yang jelas adalah kalau misalnya yang namanya semua produk tentunya nyoba pertama kali itu sangat penting, ya kan. Terus kemudian kita ganti itu jadi habit. Kalau untuk Line sendiri sebenarnya di kita, karena kita mengetahui dan paham banget orang Indonesia itu selalu suka sesuatu yang baru, that's why kita selalu berusaha untuk ngeluarin inovasi-inovasi baru, sesuatu yang ya breakthrough lah sifatnya. Baik, bicara soal inovasi baru, adakah rencana Line untuk menggandeng developer lokal begitu untuk pengembangan? Kita sih nggak pernah tertutup dengan segala macam bentuk ide gitu, karena kita suka banget sama ide baru gitu ya. Tapi untuk sekarang memang belum ada timeline yang pasti sih untuk ke situ. Belum ada, tapi belum ada rencana memang untuk menggandengnya. Belum. Baik. Bagaimana dengan bisnis penjualan stiker dan game? Sejauh ini tadi katakan gamenya sudah sangat diterima oleh pengguna Line. Tapi stiker, apakah memang itu masih menjadi salah satu pancingan gitu untuk para pengguna bisa tetap stay main bersama dengan Line begitu? Pasti. Game dan stiker itu memang penyumbang income terbesar untuk Line gitu. That's why kita selalu punya game-game yang baru yang kita mau kasih ke orang. Sebelum Let's Get Rich kita punya kukiran. Sebelum kukiran kita punya Pokopang, dan kedepannya juga kita punya beragam games dan stiker baru lagi. Oh, kita punya Creators Market, tau nggak? Creators Market itu sebenarnya itu sebuah stiker marketplace untuk stiker. Kita ngundang semua orang yang mau bikin stiker, kayak ilustrator di seluruh dunia termasuk di Indonesia, masukin stiker mereka bisa jual. Oke. Sukses kalau begitu. Terima kasih Mbak Galuh sudah berbagi bersama kami di Thank you banget. Ya, dan kita ke informasi lainnya. Teknologi berdampak langsung terhadap bisnis perusahaan. Disinilah para Chief Information Officer berperan penting dalam kelangsungan transformasi bisnis perusahaan. Untuk mengetahuinya, ikuti laporan lengkap dari ajang APAC Executive Leadership Forum 2014 sesaat lagi hanya di Tech Now. Mereka yang berani mengubah permainan dan mempengaruhi industri secara global. Ralph Lauren. I had an integrity inside me about what I believed in. Satu nama di dunia fashion yang menjadi simbol kesuksesan.
Ralph always knew that he wouldn't win if he didn't take risks. Game Changers, Senin pukul 6:30 malam di Bloomberg TV Indonesia. Kami meriset dengan pasti, memaknai angka dan data dengan jeli, dan kami laporkan berpegang pada akurasi. Sebab kami memahami, keputusan bisnis membutuhkan data yang akurat dan proyeksi yang tepat. Dari rantai bursa, kami laporkan langsung informasi yang mengarahkan prospek bisnis dan masa depan investasi Anda. Topik pilihan seputar perekonomian nasional pekan ini. Marketnya menjadi spekulatif. Education for the labor market. Ketidakpastiannya jangan ditularkan pada masyarakat. Dibahas mendalam oleh para narasumber dari berbagai perspektif. Tak mungkin masalah perumahan ini bisa teratasi. Jadi tidak ada one man show lagi. Didukung riset dan data akurat. Ratu menguasai suara di wilayah Kalimantan, kerugian akibat banjir sekitar 21 miliar rupiah. Executive Talk, Jumat pukul 9:30 malam di Bloomberg TV Indonesia. Pagi menjadi awal langkah bisnis Anda. Bangkitkan semangat dan harapan untuk memulai hari. Matangkan rencana dan langkah aksi. Tetapkan keputusan dengan pertimbangan pasti. Pemandu setiap keputusan bisnis Anda sepanjang hari. Spirit Business. Senin sampai Jumat, pukul 6, 7, dan 8 pagi. Di Bloomberg TV Indonesia. Anda masih menyaksikan Tech Now. Teknologi berdampak langsung terhadap bisnis perusahaan sekaligus mengubah cara perusahaan dalam melayani pelanggan. Dan untuk mengetahui sejauh mana peran para Chief Information Officer dalam transformasi bisnis ini, berikut laporan Paskalis Iswari dari acara Microsoft APAC Executive Leadership Forum. Saat ini saya tengah berada di APAC Executive Leadership Forum 2014, di mana ada ratusan CEO dari berbagai perusahaan dan juga organisasi berkumpul membahas terkait teknologi di era digital saat ini. Lalu bagaimana dampak dari pertemuan ini terkait untuk transformasi bisnis secara global? Berikut liputannya. Berbagai sektor bisnis dan industri kini selalu terkait dengan teknologi. Mobilitas tinggi dan kebutuhan akan penyimpanan data membuat para pelaku bisnis terus membutuhkan inovasi sistem informasi terbaru. Saat ini para CIO atau Chief Information Officer memiliki kesempatan unik dengan teknologi disruptif. Menurut survei yang dilakukan Microsoft, sebanyak 52% mobilitas, 44% Internet of Things, 40% Big Data, dan 38% sosial merupakan 4 elemen teknologi disruptif untuk organisasi. Dan masih dalam survei yang sama, dalam 3 tahun ke depan, CIO di Asia akan mengutamakan 71% cloud, 65% mobilitas, dan 61% big data sebagai teknologi yang paling penting bagi mereka sebagai pendorong tujuan bisnis. Maka tak heran, Asia Pasifik menjadi wilayah dengan pertumbuhan pengguna cloud tertinggi di dunia. Can you tell me about the budget spending the company generally use for the IT? Well, it's maybe the most important thing to consider is when we did this survey as a way to fuel the agenda of this event, that is the pinnacle event of IT leaders to discuss strategy and to foment partnerships between Microsoft partners and customers to reimagine Asia in the digital age, in the digital economy. And what we're doing is we went out to 291 CIOs and then asked them around the trends, their jobs, and we found fascinating data. We found, for example, that the CIOs, the role is changing drastically quickly, right, already in Asia, that they are working now as growth agents and innovation leaders in their companies. They are now working way more with the CEOs, the chief marketing officers, the chief financial officers, and the chief operation officers on reinventing the company, the way the company is serving customers, the way the company is operating, the way the company is responsive to the market. Those are 3 big areas of focus of our CIOs. And at the same time, was a great conversation on where do you allocate your money. 71% of the CIOs are working today in cloud technologies.
in a different way, shape, or form in Asia Pacific, and 62% of them are planning to increase the IT investment in disruptive technologies, being cloud, mobile, and big data, the three big trends where the investments are going to go in Asia Pacific. Microsoft menilai meski permasalahan keamanan kini sudah dapat diatasi, masalah lainnya saat ini adalah infrastruktur jaringan domestik. Pak Andreas, pertanyaan pertama sebenarnya sudah seberapa besar concern masyarakat Indonesia pada sistem yang disebut cloud ini, Pak? Saat ini komputasi awan atau yang disebut cloud computing itu sudah mulai banyak diminati oleh konsumen-konsumen kami. Terutama konsumen yang sifatnya perusahaan besar dan konsumen yang sifatnya usaha kecil dan menengah. Lalu Bapak sudah melihat tentunya infrastruktur komunikasi dan teknologi di Indonesia. Apakah itu akan menjadi kendala yang cukup besar untuk nantinya perkembangan cloud ke depannya? Tentu saja dua hal yang utama adalah yang saya sebut hygiene factor. Yang pertama adalah broadband. Broadband di Indonesia ini masih terbatas di Jabodetabek. Itu yang 3G maupun yang 4G. Dan kemudian, namun saya cukup positif karena Presiden SBY sebelum turun dia menandatangani PP Pita Lebar atau Broadband Act untuk pemasangan broadband infrastruktur di seluruh Indonesia. Jadi itu cukup positif karena sudah ada peraturan presidennya. Yang kedua adalah soal kendala yang menurut saya cukup higienik juga adalah kendala kelistrikan. Pada saat ini Indonesia kekurangan 600 megawatt hanya untuk Jakarta saja, Jakarta dan sekitarnya. Jadi kalau Jakarta aja masih banyak kekurangan listrik, bagaimana di daerah-daerah lainnya. Jadi dua hal yang sifatnya infrastruktural, yaitu number one adalah broadband, number two adalah electricity atau power. Ini merupakan salah satu kendala utama untuk penggunaan cloud computing di Indonesia. Teknologi berdampak langsung terhadap bisnis perusahaan sekaligus mengubah cara perusahaan dalam melayani pelanggan. Dan saat ini para Chief Information Officer memiliki peran penting dalam transformasi bisnis ini. Berbagai kecanggihan teknologi saat ini sangat mudah didapatkan para pelaku bisnis. Namun di atas segalanya tentunya yang terpenting adalah bagaimana mengamankan data dan juga pemerintah bisa menyediakan jaringan internet yang baik dan juga stabil. Kembali ke studio, David. Ya, laporan tadi sekaligus menyudahi Tech Now edisi kali ini. Saksikan terus program Tech Now untuk update perkembangan inovasi dan teknologi terkini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Saya David Silahoy. Sampai jumpa. Melirik kemilau budidaya mutiara air laut, menggali peluangnya dan mengamati strategi pengembangannya. Panen, Senin pukul 7:30 malam di Bloomberg TV Indonesia. This is a coffee bean, grown in Indonesia. This is a ship, taking it to Italy. This is a franchise, selling espresso in Shanghai. This is a trader, reviewing the stock. And this is Bloomberg, delivering information to drive the world's critical decisions across markets, business, and economies. Offering deep insight to leading investors, traders, and decision makers. Award-winning journalists delivering global business and financial news. Serving leaders in law, government, new energy, and business. Across the enterprise, at the desktop, anywhere, all to help you see opportunity in every coffee bean.